bersepakat gitu. Perdebatan soal pikiran dan tubuh ini memang sudah dimulai pada, kalau kita baca literatur historisitas tubuh dan kesadaran, itu dimulai abad 17, yang kemudian dibahas tadi dengan cukup menarik oleh Ais dan Bung Febi, bahwa pikiran itu dan tubuh selalu beririsan dan bertumpang tindih satu sama lain di dalam sebuah ruang yang disebut konteks masyarakat, di mana tubuh dan pikiran itu berada. Khususnya di masa pandemi ini, yang kemudian menarik adalah ketika dimensi ruang virtual, atau misalkan ruang yang dibayangkan, ruang imajinatif yang didukung oleh teknologi itu hadir sebagai ruang baru untuk menyalurkan pikiran tadi atau tubuh tadi yang bertransformasi ke dalam ruang imajinasi yang maya itu tadi. Saya pikir poin menarik ada di situ, karena hari ini masyarakat kita memang tidak bisa dilepaskan dari teknologi dan logika teknologi itu sendiri, khususnya bagi perdebatan kesadaran dan tubuh tadi. Jadi masing-masing punya otoritasnya, tubuh dan pikiran, dalam satu yang disebut kebertubuhan. Itu kalau dalam kajian-kajian kemungkinan kajian-kajian kebudayaan dan humaniora. Ya, mungkin itu yang bisa saya tarik dari pembicaraan tadi. Kemudian untuk selanjutnya kita akan masuk di sesi pertanyaan. Kita akan buka 5 pertanyaan tiap sesi. Jadi pada sesi ini ada 2 sesi. Kita akan buka 5 di tiap sesi. Jadi nanti ada 10. Bung Ai, tolong dipantau layarnya siapa saja yang angkat tangan. Oke, saya persilahkan kepada teman-teman untuk bertanya ataupun mengutarakan pandangan untuk kita bisa lebih mengelaborasi diskusi kita malam ini. Ini sudah ada satu nih, Fak Imtiaz bertanya, sudah angkat tangan dia. Oke, angkat tangan. Kalau bisa, yes, on-kan mic-nya, dan kemudian kalau pertanyaannya tidak begitu panjang, bisa dituliskan di room chat agar bisa dibaca oleh peserta lain yang mungkin gangguan audionya. Oke, silakan teman-teman bagi yang mau berbagi pandangan dan juga ataupun bertanya. Oke, silakan yang penanya pertama tadi, si Fak Imtiaz. Fakih mungkin dengan ini ya, Fakih. Silakan Fakih. Iya, menarik ini si diskusi kita malam ini. Menarik karena juga diskusi kita ini tadi ada sempat Bung Febi menyebutkan antara viral dan virus. Wih, sebuah istilah yang cukup menarik buat saya ketika pikiran itu diasosiasikan dengan viral dan tubuh sebagai yang material itu diasosiasikan sebagai tubuh ya yang menyerang tubuh, sementara viral yang menyerang pikiran di tengah pandemi ini. Jadi ada 2 ruang, ada ruang maya yang menyerang pikiran dan ada ruang nyata lingkungan sekitar kita yang diisi oleh virus yang kemudian menyerang tubuh di tengah pandemi ini. Nah, gitu. Oke, silakan Fakih
untuk penanya pertama dan juga Arika Anun untuk penanya kedua. Bagi Fakih silakan langsung host tolong nyalakan mic-nya, lalu kemudian silakan bicara. Nanti kita bantu catat. Kayaknya yang Fakih ini nggak bisa ya, karena dari tadi ini kita langsung aja nih Arika Hanun sepertinya. Oke, silakan Arika Anun. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya. Volumenya bisa diperbesar, Arika. Oh iya. Ini sudah cukup besar ya? Sudah. Halo? Ya, silakan. Ini saya ingin bertanya mengenai tadi itu bagaimana pikiran mempengaruhi tubuh. Apakah pikiran mempengaruhi tubuh ini berpengaruh juga pada pengertian yang bagaimana jika seseorang yang terkena penyakit penyakit COVID-19 ini memiliki pemikiran yang kuat pada dirinya sendiri bahwa saya akan sembuh. Apakah itu termasuk dalam konteks pikiran mempengaruhi tubuh atau tidak? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Pemateri bisa dengar pertanyaannya? Bisa. Oke, silahkan kalau begitu. Saya langsung pingpong saja biar lebih asik. Oh, enggak, ditunggu dulu. Belum ada sepertinya yang akan bertanya. Oh, Kak Feby atau saya dulu? Saya. Jadi sekali lagi kalau teman-teman mau bertanya, langsung raise hand di kolom partisipan ya. Terus raise hand yang gini modelnya. Oke, atau silakan. langsung tulisin saja, Kak, di chat biar cepat. Silakan Ibu Ais. Iya. Tadi pertanyaannya ketika seseorang yang terkena virus corona, kemudian dia berpikir bahwa saya memiliki keinginan yang kuat untuk sembuh, apakah itu bisa digolongkan dalam pikiran yang memengaruhi tubuh? Begitu kah, Kak Tri? Gitu pertanyaannya tuh? Ya. Ya. Nah, pertama tadi yang seperti yang saya sempat sebutkan bahwa belum ada treatment khusus gitu, berpikir positif atau berpikir ingin sembuh itu bisa menyembuhkan atau bisa mematikan virus dalam diri manusia gitu. Tapi dalam konteks ini saya ingin mengatakan bahwa tubuh bekerja lebih dominan. Apakah kemudian ada pikiran itu pasti itu sesuatu yang tidak bisa dinegasikan. Tetapi sejauh mana dia mempengaruhi pada konteks ya, kita bicara konteks yang orang ya di tengah wabah ini, itu dunia medis membuktikan bahwa itu tidak memiliki peran apapun. juga. Itu penjelasannya singkat, semoga dimengerti. Ya mungkin bisa saya jelaskan kembali, Apri. Jadi sebelumnya saya mohon maaf karena tadi penjelasan saya mungkin agak lompat-lompat dan itu mungkin karena kendala ruang yang saya tidak melihat peserta yang sekian. Saya melihat 98 peserta, tapi saya tidak melihat wujud satupun. Jadi itu sepertinya menjadi tekanan psikologi sendiri bagi saya untuk menjelaskan dan mengeksplor jauh lebih dalam. Jadi saya merasa sedikit kikuk sebenarnya untuk kita pertemuan dalam ruang-ruang maya seperti ini karena persoalan itu tadi saya tidak melihat orang dan saya tidak tahu siapa yang mau jelaskan ini. Saya tidak melihat materialnya. Jadi yang tadi dipertanyakan oleh Arika Hanum itu kenapa bagaimana kemudian orang yang merasa di pandemi itu apakah hari ini apakah dia maksudnya pikiran itu lebih kuat dari kerja tubuh. Nah, kalau kita membaca dari Angela Hortward tadi, tulisan dari Angela Hortward tadi, dia sebenarnya seorang medis yang bertugas untuk
menyembuhkan, dia melihat atau dia mencari satu studi ketika dia ingin melihat bagaimana kemudian main ini itu mempengaruhi tubuh, main mempengaruhi tubuh untuk dapat sembuh. Jadi dalam tulisan ilmiahnya dia bilang segala jenis penyakit apapun itu sebenarnya bisa disembuhkan lewat bagaimana kemudian orang-orang itu mengingat dirinya yang istilahnya ketika dia sehat, mengingat masa lampau ketika dia senang, mengingat ketika dia istilahnya melakukan sesuatu yang membuatnya happy. Nah, kerja-kerja pikiran itu sebenarnya bisa mempengaruhi bagaimana sistem tubuh itu membangun sistem imunnya. Jadi dia ingin bilang di sini bahwa tubuh ini sangat bisa sembuh, sangat bisa. Saya tidak tahu ketika dia melihatnya dalam konteks pandemi ini, tapi dalam penyakit yang lain sangat bisa. Dia menulis bahwa jika tubuh itu sangat bisa merespon kesembuhan dari buah pikiran itu ketika main ini distimulus oleh hal-hal yang menurutnya agak sedikit melankolis begitu. Nah, jadi ada kemudian dominasi pikiran ketika ya kita kalau dalam masa pandemi ini ya kita jangan terlalu melihat atau mengkonsumsi secara brutal hal-hal yang dibuat viral dari virus ini. Artinya viral itu artinya virus, jangan sampai virus kita belum kena virus tapi kita sudah kena viralnya. Jadi ada kemudian main yang terlalu mendominasi, ada kerja-kerja main yang sangat berat sehingga membuat kerja-kerja tubuh kita ini down dan sedikit gampang terkena penyakit seperti itu. Jadi istilahnya istilahnya tubuh, pikiran itu sangat bisa mempengaruhi tubuh ketika di masa pandemi seperti ini. Itu yang disampaikan dari Angelina Horror tadi yang saya kutip. Saya kembalikan ke Apri. Oke, bagaimana Bung Arika tadi? Apakah Mbak bisa dipahami apa yang dimaksudkan oleh kedua pemateri atau ada tanggapan lain misalkan? Sebelum saya beralih ke ada 3 penanya. Yang pertama Fahri Firmansyah, Sampean Dalil, lalu kemudian Yayu Larasari. Ya baik, cukup, terima kasih. Ya silahkan, Rika. Sudah cukup jelas, terima kasih. Oh, oke. Saya lanjutkan ke penanya selanjutnya, Fahri Firmansyah. Kepada Fahri Firmansyah, kita berikan mic dan layarnya. Bung hosting. Ya. Ya. Terima kasih Kakak Apri. Halo. Sarjana. Halo, Kakak Apri. Magister apa? Saya mau nanya kayaknya ke Kakak Febi terkait pembedaan antara body and mind tadi. Kayaknya menarik kalau dibawa ke persoalan ini juga, dibicarakan persoalan gendernya, karena kayaknya kedua pembicara ini kan expert juga di bidang itu. Jadi bagaimana ketika body and mind itu di antara gender yang ada, misalnya atau kita sebut saja maskulin dan feminin, itu bagaimana mereka menyikapi dirinya atau keadaan atau konteks wabah corona itu. Misalnya ketika kita berbicara tentang WFH kan, kalau dalam konteks masyarakat patriarkal kan ruang domestik adalah ruang perempuan, dan ketika dia disuruh WFH artinya dia berada di tempat itu lagi, di ruang domestik itu lagi. Nah kemudian itu mungkin yang saya ingin tanyakan ke kakak Febi tadi, bagaimana dia melihat pembedaan antara tubuh dan pikiran itu dalam mengaitkan dengan konteks gender dan melihat situasi yang ada sekarang.
Dan tadi pembicara yang satunya lagi mungkin persoalan bagaimana melihat ruang maya itu, dia tadi mengatakan ruang maya itu apa ya? Intinya dia bilang tidak bisa dikatakan ruang maya lagi, tapi dia menjadi nyata karena orang sudah banyak beraktivitas di sana. Mungkin saya kurang sependapat dengan itu. Contohnya mungkin yang paling dekat baru-baru yang dikatakan tadi pembicara pertama, dia agak kaget karena dia tidak tahu dia bicara dengan siapa. Tidak ada orang yang dilihatnya. Nah itu berarti ruang maya masih tetap sebagai ruang maya dan yang nyata masih tetap terlihat nyata. Mungkin itu yang saya ingin sampaikan. Terima kasih Kakak Apri. Saya kembalikan. Oke, terima kasih untuk kawan magister online pertama di Indonesia. Ya, menarik pertanyaannya kemudian bagaimana tema diskusi kita hari ini itu ditabrakkan dengan kodrat ketubuhan tadi ya. Kodrat ketubuhan dibahas ke dalam gender misalkan untuk Bung Feby. Lalu kemudian ada kontra argumen dari Bung Heril juga ke Mbak Ais soal maya itu nyata, nyata itu maya. Oke, silahkan ditanggapi. Ya mungkin dari saya dulu. Terima kasih pertanyaannya Bung Heril, magister online pertama. Saya ketika kita membenturkan body and mind dalam konsep gender, saya belum mengkontekskan dalam konteks gender, apalagi di masa pandemi. Saya belum banyak membaca, tapi kita bisa berefleksi dengan itu. Refleksi kita sehari-hari bahwa perempuan itu memang berada dalam ruang-ruang yang katakanlah ruang-ruang di dapur, ruang-ruang yang tidak memunculkan ke ranah yang sifatnya publik. Jadi saya juga beranjak dari pernyataan atau video yang diulas atau yang dikeluarkan oleh narasi newsroom yang milik Najwa Shihab. Kalau tidak salah tadi dia membuka data jika orang yang paling banyak terkena COVID-19 ini adalah laki-laki dibanding perempuan. Karena bagi saya, karena kenapa demikian? Karena bagi saya mungkin jadi perempuan ini sudah istilahnya dia sudah tidak terlalu ambil pusing ketika disuruh bekerja dari rumah. Karena ruangnya memang ruang-ruang bukan ruang publik. Beda dengan laki-laki. Nah, kalau laki-laki kan memang mereka ruangnya untuk keluar rumah, untuk view ke publik. Jadi saya rasa desakan untuk keluar rumah di tengah pandemi itu semakin meronta dan istilahnya bergejolak begitu. Nah, desakan itu tidak bisa dikeluarkan. Maksudnya desakan itu tidak bisa dilarikan kemana, tidak bisa dilarikan, tidak bisa keluar, sehingga sangat penting untuk mempengaruhi mainnya. Jadi bisa jadi ini saya belum membaca artikel yang ilmiah terkait ini, tapi kita bisa berefleksi dengan itu. Bisa jadi mereka orang laki-laki itu memang tingkat penularannya lebih atau tingkat positif laki-laki lebih banyak, karena itu tadi dia tidak bisa menularkan, dia harus kemana karena kesehariannya dia kan show public. Beda dengan perempuan dalam kesehariannya dia istilahnya sudah tubuh dan mainnya itu sudah bisa bermain dalam ranah rumah, dalam ranah bekerja dari rumah. Beda dengan laki-laki. Seperti itu. Oke, silakan langsung Ais, lalu kita lanjutkan diskusinya. Ya. Terima kasih pertanyaannya, Kak atau Fahri Firmansyah. Om.
Jadi ini sebenarnya kenapa saya mengatakan bahwa ruang maya itu tidak pantas lagi dikatakan ruang sosial, ini konteks konteks di tengah wabah gitu. Saya melihat ada perubahan begitu Kak. Jadi ruang sosial ruang maya, ruang virtual ini menjadi proses yang sangat menggejala gitu. Ada memang kita nggak mengatakan bahwa ruang maya itu kemudian secara fisikal menjadi ruang sosial, ruang yang nyata, tidak seperti itu, tapi di tengah pandemi ini jelas ada transformasi, ada perubahan yang bisa kita lihat. Misalnya tadi yang pekerjaan-pekerjaan yang kemudian beralih dari ruang dari yang nyata kemudian berada di ruang virtual seperti ini. Yang apa yang kita lakukan ini kan juga bagian dari transformasi dari perubahan itu. Tapi tidak serta-merta ruang maya itu menjadi ruang yang kemudian nyata dipersepsikan secara langsung seperti itu. Tapi perubahan itu kan jelas ada, dan tingkat kita beraktivitas di dunia maya itu semakin tinggi. Ada banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya bisa kita lakukan di ruang misalnya di kantor itu kemudian kita coba untuk negosiasikan bekerja di ruang virtual. Tapi sekali lagi itu saya tidak langsung mengatakan bahwa ruang maya itu menjadi kemudian ruang sosial, tapi ada perubahan yang signifikan, dan menurut saya itu sesuatu yang menarik untuk dilihat kembali bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi di ruang maya ketika di masa pandemi ini. Misalnya kemarin saya sempat diskusi sama Kak Apri, orang-orang yang cara beribadah saja, misalnya orang-orang yang awalnya pada bulan puasa mereka pergi ke masjid untuk sholat tarawih, sekarang mereka beribadah di ruang maya itu. Ada aktivitas misalnya ceramah di YouTube, ada banyak sekali tempat-tempat yang disediakan, sehingga itu saya mengatakan bahwa tidak pantas lagi karena hampir semua kita berfokus pada ruang maya ini, tapi tidak semua, saya rasa tidak semua tempat begitu. Misalnya di kampung saya yang tidak punya jaringan, tetap mereka tidak bisa. Ini jaringan saya yang jelek atau jaringan AIS yang kandas? Oh ya. Iya, untuk info teman-teman yang mau bertanya bisa lewat chat juga, nanti hosting kita yang akan arahkan setelah pertanyaannya ditulis. Ini ada beberapa yang bertanya, dari tadi ada Bung Sampean, terus Yayu Clara Sari, lalu kemudian Muhammad Aditya. Kalau misalkan agak lama, bisa kawan ketiga penanya ini menulis di chat, di bagian chat box-nya, nanti Bung Ai yang akumulasi. Putus jaringan di Sinjai. Lanjut. Ada Mika? Ya, lanjut. Tes. Ya, silakan. Ya. Iya, jadi di masa pandemi itu yang awalnya ada dikotomi antara tugas laki-laki dan tugas perempuan itu jadi sekarang lebih melebur gitu. Kalau misalnya kita lihat, saya sering lihat di lini masa laki-laki yang kemudian bekerja di dapur, dan sehingga perannya kemudian jadi tidak jadi melebur gitu antara laki-laki dan perempuan. Kemudian kita lihat bahwa perempuan lebih banyak mengambil peran. Kalau misalnya ada beberapa penelitian bahwa yang negara-negara yang pemimpinnya perempuan paling berhasil menanggulangi virus corona ini. Ada kayaknya yang bertanya, Kapri. Tadi 2 orang. Ya, Kak Ahmad. Ini ada Ibu Yayu. Ibu Yayu Larasari ini. Silakan. On kan. Baik, selamat malam semua. Selamat malam. Malam. Salam kenal. Saya Yayu.
mungkin ada sedikit nyambungnya dari pertanyaan Kak Fahri tadi. Jadi mungkin ini, Om Fahri. Jadi mungkin ini sedikit tanggapan. Kalau Kak Fahri, Om Fahri belum berani bilang bahwa maya itu nyata. Kalau saya sih sudah berani bilang bahwa maya itu sekarang adalah nyata. Paling tidak jika memang beberapa orang masih enggan menyebut maya itu adalah nyata, setidaknya mereka harus menyadari bahwa maya di titik paling mula adalah sebagai katarsis menuju nyata saat ini. Sebab apa yang terjadi di masyarakat dan apa yang terjadi di maya sekarang saling bercermin satu sama lain. Saling refleksi satu sama lain dan bisa saling mempengaruhi. Bahkan apa yang nyata menurut kita secara fisik, secara harfiah, bisa saja timbul dari sesuatu yang dari maya itu. Seperti itu. Nah, berkaitan dengan tema kita malam ini dan yang kita bicarakan tentang virus yang kita tertahan di rumah, saya ingin meminta pendapat kepada kedua pemateri, bagaimana menurut Anda dengan pergerakan massa yang terjadi di sosial media yang diakibatkan oleh adanya virus ini. Adanya mass movement dikarenakan oleh virus, bahkan sebelum ada virus yang mendesak kita untuk bekerja dan melakukan aktivitas keseharian kita dari rumah, itu sudah terasa sangat nyata. Orang-orang digerakkan dan memulai pergerakan itu dari dunia nyata dan bukan hanya pergerakan pribadi, akan tetapi canggihnya adalah mereka bisa memancing orang-orang lain untuk ikut serta bersama mereka. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana pendapat kedua pemateri tentang adanya mass movement berkaitan dengan tubuh dan pikiran yang diolah bersama-sama. Seperti itu. Terima kasih. Oke, sila langsung ditanggapi. Ya, terima kasih Kak Yayu atas pandangannya dan pertanyaannya. Jadi saya juga melakukan pengamatan seadanya juga di sosial media itu, ada yang tadi disebut sebagai mass movement. Ini saya nggak tahu apakah ini juga terjadi di negara-negara lain, tapi di Indonesia selama masa pandemi ini solidaritas kita itu sangat tinggi gitu, terjadi tingkat. Jadi kita merasa bahwa kita harus gimana caranya kita tetap bisa berjalan, bernegosiasi dengan pandemi ini, sehingga orang-orang kemudian tergerak. Jadi di sosial media itu ada misalnya nih orang-orang bersatu untuk mengumpulkan dana, itu digerakkan semua bermulanya dari sosial media itu. Mereka bersolidaritas untuk sama-sama berjalan itu dimulai dari sosial media. Di sosial media itu pada mulanya terjadi. Kemudian sehingga saya ngelihatnya orang-orang ini tetap harus gimana caranya mereka bisa survive, mereka tetap bisa bekerja dalam di sosial media ini. Jadi kalau misalnya kenapa ruang maya ini tidak bisa lagi menjadi, tidak bisa dikatakan lagi sebagai ruang yang sebenar-benarnya maya, karena itu tadi banyak pekerjaan-pekerjaan yang kemudian orang-orang tuh harus melakukannya di ruang virtual. Dan yang menarik itu tadi orang-orang pengguna dunia maya ini sangat bersemangat, sangat bersolidaritas. Banyak sekali justru
lonjakan pengguna internet ini, kita bisa memanfaatkan banyak sekali misalnya seminar-seminar seperti ini yang dilakukan. Nah, itu salah satu contoh bahwa ruang maya di masa pandemi ini tidak lagi seperti ruang maya sebelumnya, tapi ruang maya yang kemudian dijadikan sebagai ruang untuk kita tetap bisa eksis, bisa ada. Ya, saya melanjutkan. Jadi tadi dibilang maya itu katarsis dari sebuah yang nyata. Ya, saya sepakat dengan itu. Tapi yang saya juga perlu menggarisbawahi. Oke lah, kita sepakati maya jadi katarsis sebagai sesuatu yang nyata. Tapi yang harus digarisbawahi, ya, yang harus digarisbawahi adalah kalau jika maya bisa menjadi nyata jika dia berbasis pada informasi. Jadi segala sesuatu yang berbentuk informasi itu semua bisa dimayakan, semua bisa diakses dalam dunia virtual atau virtual space misalkan. Tapi kalau misalkan dia berada dalam kerja-kerja teknis, dalam kerja-kerja misalkan jual beli di pasar, itu bagi saya tubuh mengambil andil penting di situ. Tubuh harus action dan pergi ke sana. Tapi ketika dia berbasisnya informasi, ruang maya itu hari ini mengambil peran yang sangat signifikan, yang sangat besar. Jadi sistem informasi itu sekarang sudah pertukaran informasi itu sekarang sudah digantikan bisa digantikan lewat dunia maya seperti itu. Tapi untuk kerja-kerja teknis ya tubuh masih bisa mengambil bagiannya di situ. Maksudnya kerja teknis itu pergi ke pasar, pergi ke bengkel misalkan, membetulkan motor, ya tubuh masih bisa berjalan di sana. Tapi untuk basisnya informasi ya kita tahu dunia maya atau cyberspace itu sudah mengambil bagiannya yang cukup besar di situ. Nah, itu dari saya. Oke. Begitu tadi soal perdebatan antara maya merupakan katarsis dari yang nyata, dan juga bagaimana menarik sebenarnya kita lihat bagaimana di masa pandemi ini, kalau menurut saya, bagaimana dunia atau ruang maya itu yang secara realita yang kita lihat dan kita jalani, bagaimana intervensi kapitalisme itu menggerakkan maya menjadi yang nyata tadi. Bagaimana kemudian produk-produk di dalam maya itu, di dalam ruang maya, misalkan produk-produk fashion, produk-produk apa, semua itu semua dimayakan. Apalagi terutama di masa pandemi ini, yang maya itu kemudian menguasai yang kita sebut realitas. Itu mungkin yang dimaksud Yayu tadi ya. Coba on kan mic-nya Yayu biar kita pantul-pantul. Lalu setelah ini nanti kita ke Bung Dema. Oke. Itu tadi Kak Ahmad Fadil tadi mau bertanya. Iya, Yayu mau respons. Oh, oke. Enggak, Ji. Lanjut. Oke, mantap. Oke, silakan untuk dulu ini si Bung Firmansyah Dema. Saya mau bertanya Kak, karena terkendala di jaringan, jadi mungkin reaction yang saya ajukan tak terlihat. Bagaimana posisi pikiran dan tubuh dalam masa pandemi seperti ini? Apakah salah satu dari keduanya ada yang dirugikan atau tidak? Ataukah apakah keduanya justru saling dirugikan? Oke, silakan langsung tanggapi materi. Kayaknya susah dijawab kalau masalah rugi untung itu kayak pertanyaan kalau mungkin di pasar jualan begitu. Susah untuk terlalu transaksional. Setelah membatasi bagaimana untung dan rugi atau tidak rugi, harus ada contoh kasusnya gitu, kayak orang-orang yang beda kasusnya. Saya pikir kalau orang yang terkena virus corona dengan yang tidak terpapar virus corona, orang yang tinggal di desa, di kota, itu pasti beda, harus
harus ada contoh kasusnya gitu. Bagaimana yang dimaksud rugi dan tidak rugi itu. Oke, bagaimana Bung Firmansyah tadi itu? Sebenarnya bukan persoalan untung rugi ya di sini, bagaimana kita melihat diskursus juga realitas yang dibentuk kemudian oleh pandemi ini terkait dengan pikiran dan tubuh, wacana tentang pikiran dan tubuh di masa pandemi saat ini. Bagaimana wacana itu membentuk itu, mengkonstruk itu. Ya, betul. Mungkin sedikit saya tambahkan. Jadi ketika kita mengkonsumsi tadi ada dua kunci yang saya ingin sekali garis bawahi, adalah virus dan viral. Ketika kita mengkonsumsi secara brutal apa itu yang dimaksud dengan viral, terlebih dalam kaitannya misalkan terkonspirasi lah dan lain sebagainya, ya itu sebenarnya bisa dikatakan, kalau contoh kasusnya itu bisa dikatakan sangat, yang dirugikan itu adalah pikiran, karena kita menghabiskan banyak tenaga untuk menganalisis dan bercakap dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi ketika dalam konteks, betul tadi yang dikatakan Ais, kalau dalam konteks lain ya belum tentu siapa yang untung dan siapa yang buntung. Kalau pertanyaannya siapa yang dirugikan dan siapa yang tidak dirugikan. Kalau konteksnya di masa pandemi ini, saya merasa ketika kita terlalu banyak mengkonsumsi atau kita secara brutal mengkonsumsi hal-hal yang berkaitan dengan viral, ya bagi saya pikiran itu terlalu banyak menghabiskan tenaga untuk mengeksplor atau terlalu banyak menghabiskan tenaga untuk mengklarifikasi hal-hal yang semestinya sederhana dan bisa dijelaskan, sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya, seperti itu. Oke, baik, mantap. Langsung ke Bung Fadil dari Perancis. Wih, jauh-jauh bertanya. Silahkan, Ya, on-cam. Ngeri. Ngeriin nah. Apa kabar di Perancis? Ya, sudah ada suaranya? Ya, mantap. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebelum bertanya sedikit menanggapi sedikit dari diskursus yang ada. Sangat menarik sebenarnya. Jujur di tahap awal-awal saat kita berdiskusi tentang teori, saya rasa saya masih menganalisa ini diskusi akan lari kemana ini pembahasan. Tapi semenjak kita masuk di sesi tanya jawab dan saling menanggapi, saya sudah melihat bahwa diskusi ini sangat cerah, bisa membuka pemikiran kita bagi para peserta dan mungkin juga bagi para yang lain yang mungkin melihat ini dari live dari media lain. Nah, yang ingin tadi saya agak tergelitik dari slide dan pemaparan yang disampaikan oleh kedua pemateri yang mencatut pernyataan Rendeka, Jepang sedang jusui, yang artinya tuh saya berpikir maka saya ada. Nah, saya dari ini saya berpikir bahwa sepertinya Rendeka ini sudah di masa hidupnya bisa membayangkan bahwa kedepannya manusia itu kehadirannya tidak hanya akan dijudge atau ditentukan oleh kehadiran fisik, bahkan kehadiran pikiran pun bisa menjustifikasi kehadiran seseorang. Bahkan ketidakhadiran fisik pun bisa menjustifikasi bahwa orang itu hadir di hadapan seseorang tersebut. Nah, terkait ruang judul tema ini kita ruang tubuh, pikiran, dan ruang di masa pandemi. Menarik bahwa tadi kita membahas antara dunia maya dan dunia nyata. Tapi sebenarnya saya sependapat dengan Yayu Lalasari bahwa saat ini batasan antara dunia masa dan dunia maya dan dunia nyata itu sebenarnya sudah tidak ada, menurut saya pribadi sudah tidak ada. Kenapa? Karena apa yang terjadi di dunia maya mungkin dulu iya. Dunia maya adalah alter ego kita, bahwa kita berdunia maya menggunakan
identitas baru, dan di sana kita memvirtualisasikan diri kita dengan sesuai dengan karakter dan hasrat yang berbeda. Sementara saat ini yang kita lihat, dunia maya bukan hanya sebagai dunia maya bukan hanya sebagai alter ego, tapi itu adalah sebagai aktualisasi diri, itu adalah cerminan diri kita sendiri. Maka saya menganggap bahwa dunia maya saat ini sudah tidak ada batasan lagi dunia maya dan dunia nyata. Tapi dunia maya bukanlah dunia yang berbeda, tapi menjadi satu alat yang digunakan untuk memperluas jangkauan dunia nyata. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada kedua pemateri, ada kasus yang menarik yang mungkin jarang terjadi di Indonesia tapi banyak terjadi di sebagian besar negara Eropa, bahwasanya pandemi ini menimbulkan banyak depresi di masyarakat, terutama di masyarakat Eropa, bahwa mereka yang sangat tinggi mobilitasnya tiba-tiba terkurung karena lockdown, gitu kan? Ruangnya di dunia nyata itu terbatasi, dan itu menimbulkan banyak anxiety attack. Anxiety attack? Itulah anxiety attack. Yang ingin saya tanyakan, seberapa besar ruang yang diambil oleh pandemi ini terhadap manusia sehingga bisa menyebabkan depresi, stres yang sangat tinggi terhadap masyarakat, terutama di masyarakat Eropa, menurut kedua pemateri. Ya, sekian. Oke, bisa dipahami, pemateri? Bisa. Siap. Lanjutkan. Apa ya, Kak Febi? Saya dulu. Jadi saya coba merefleksikan ulang tentang viral dan virusnya tadi. Jadi seberapa besar ruang yang diambil oleh pandemi ini jika dikontekskan dalam masyarakat. Ruang yang diambil dalam pandemi ini, kalau kita melihat dari viral dan virus, itu mencakup dua-duanya. Mencakup dua-duanya. Viral dan virus itu mencakup dua-duanya. Ruang yang diambil pandemi ini, viral dan virus itu mencakup dua-duanya. Jadi tapi ada kemudian yang mendominasi dan didominasi. Jadi yang bagi saya ini kalau dominasi dan mendominasinya itu akan kembali berefleksi kepada diri sendiri, kepada diri masing-masing siapa yang memandangnya. Jadi bagi saya, ketika kita mengkonsumsi secara berlebihan ruang-ruang maya, ya itu pasti akan sedikit banyak berdampak pada mental health-nya kita. Jadi di masa pandemi sekarang ya, apalagi kalau misalkan konteksnya mahasiswa. Ya mahasiswa, saya membaca artikel mahasiswa yang membedakan antara tugas online dan kuliah online. Jadi dia membedakan antara tugas online dan kuliah online. Dia sulit membedakan itu. Ya kita katanya disuruh kuliah online, tapi yang diberikan adalah tugas online. Jadi selama itu yang justru diambil atau diporsir paling banyak adalah ruang mainnya itu. Jadi pikiran itu terlalu banyak mengambil jatah sehingga nantinya bagi saya itu pasti akan berdampak bagi tubuh. Jadi untuk konsumsi bagi saya konsumsi yang tidak jelas dan arahnya bisa sangat merugikan mind, itu sedikit harus diporsir atau sedikit jadi itu tidak mengambil beban yang paling banyak begitu. Ruang yang harus diperhatikan adalah kesehatan bugarnya tubuh di masa pandemi seperti ini, karena
kalau kita terlalu menghabiskan tenaga untuk hal-hal yang hal yang viral, nah itu pasti akan berdampak bagi tubuh. Nah itu kalau bagi saya. Ya, silakan Mbak Ais. Ya, terima kasih Kak Ahmad Fadil atas tanggapan dan pertanyaannya. Tapi pertama saya mau tanggapi di bagian ruang sosial dan ruang maya dulu sebelum kita lanjut ke masalah mental. Gitu. Nah, tadi pembahasan soal apakah ruang sosial ruang maya itu sudah melebur dengan ruang nyata. Tadi sebelum sudah ada pembahasan seperti itu, tapi yang ingin saya katakan juga bahwa ini juga tidak serta-merta terjadi pada semua masyarakat gitu, seolah-olah yang berada di pedalaman itu kita liankan, mereka juga ada gitu, tapi memang tidak terkoneksi dengan ruang maya. Ada juga yang memang kehidupan mereka tidak bermaya gitu, mereka tetap berada di ruang yang nyata itu yang pertama. Kemudian yang kedua di masalah mental, saya kira kalau persoalan Eropa itu saya tidak tahu mungkin bagaimana kesehatan mental di masa pandemi ini, tapi yang saya pelajari ada beberapa teman saya yang psikiater, dia mengatakan bahwa di masa pandemi ini lonjakan orang yang melakukan konsultasi atau konseling itu meningkat 80%, bahkan baru kayaknya belum masuk tanggal 10 Mei itu dia sudah melakukan konseling ke 20 orang. Artinya itu tidak hanya terjadi di Eropa tapi juga di Indonesia. Cuman kenapa orang bermasalah mentalnya itu mungkin berbeda dengan di Eropa. Kalau Eropa karena orang-orang suka traveling sehingga di masa sekarang ini kemudian tidak bisa traveling jadi bermasalah mentalnya. Nah, kalau di Indonesia justru mereka bermasalah mentalnya itu karena pertama kalangan kelas bawah itu yang bekerja sebagai buruh yang harus di PHK, ada beberapa orang di PHK, kemudian mereka juga ketika dituntut untuk di rumah aja dan mereka tidak punya rumah gitu. Rumah bagi mereka ya di luar rumah itu gitu, sehingga itu juga menyebabkan adanya mempengaruhi mental. Dan orang-orang yang terkendala akses internet juga itu siswa-siswa yang susah mengakses internet kemudian harus bersekolah, itu juga menjadi permasalahan dan mengaruhi alam pikiran mereka dan jatuhnya ke kesehatan mental juga gitu. Jadi permasalahan mental orang Eropa, Indonesia mungkin ada yang beda gitu. Oke, bagaimana Bung Fadil dari Paris soal tadi itu tanggapan dari dua pembicara kita malam ini? Ya yang agak sedikit saya mau tambahkan. Sebelumnya terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Mungkin sedikit saya tambahkan. Yang dibahas Apri tadi tentang distribusi wacana yang beredar semenjak wabah corona ini melanda. Distribusi wacana yang masif inilah yang mungkin menimbulkan virus viral yang berwujud virus di otak kita. Sebenarnya kalau saya yang saya ambil benang merahnya bahwa sebenarnya virus fisik itu yang menyerang tubuh adalah ya COVID-19 itu. Tapi virus non-fisik yang menyerang pikiran itu ya adalah distribusi wacana yang secara masif masuk ke dalam pikiran kita, entah itu positif atau negatif. Karena itu sangat karena kita dibombardir dengan pemikiran-pemikiran yang macam itu, maka kita menjadi kewalahan dalam mengolahnya gitu. Mungkin kedepannya ini bisa dipertajam tentang bagaimana wacana itu membentuk masyarakat di tapi terus sekali. Oke, baiklah. Untuk kita lanjut ke pertanyaan yang cukup
menarik ini dari buku Jonathan Iren Sartika soal pelabur pembukaan buku pandemik, panik pandemik ini dengan analogi dari kitab suci di mana Yesus bilang kurang lebih jangan sentuh aku atau berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, justru dari ketiadaan sentuhan atau penglihatan yang justru terjalin kepercayaan atau trust, keyakinan kita di dalam pandemi. Juga merasa lebih terkoneksi dengan berkurangnya rutinitas yang menyibukkan tubuh, bahkan dalam panoptikon sendiri yang dipermainkan oleh main pikiran akan selalu diawasi yang membentuk kedisiplinan tubuh. Itu pula cara kerja ideologi. Bagaimana akhirnya corona membuka peluang untuk cara-cara pandang baru? Apa kemungkinan-kemungkinan yang bisa menjadi the new normal? Kawan-kawan pemateri, bagaimana menanggapi itu? Ataupun kalau ada peserta lain yang bisa berbagi pandangan soal ini, karena isunya menarik ini, persoalan new normal yang lagi hot issue memang di media sosial dan perdebatan wacana politik. Kepada Webi dan Ais, silahkan. Ais. Malam. Ya. Iya, terima kasih. Pertanyaannya Jonathan Irene Sartika. Apa tadi Kak Apri? Bagian bagaimana akhirnya bisa unmute kan Ibu Jonathan Iren. Tidak kedengaran Kak Apri. Ini yang bicara siapa? Tidak kedengaran. Kasih unmute dulu itu Jonathan Iren. Coba di Bung Ai unmute coba Ibu Jonathan Iren. Nggak mau ya? Sudah saya unmute loh. Oh, sudah. Ya. Harus dia unmute sendiri ya. Sudah kok. Tapi yang lagi ngomong bukan saya. Ini siapa? Ya, Gunawan Majid kayaknya. Ibu Jonathan Iren. Silahkan. Gimana? Ya, lanjut. Kedengaran, teman-teman? Ya, Materi. Halo, ini tadi pertanyaan saya sudah sangat baik dibacakan di chat, mungkin bisa langsung ditanggapi saja. Silahkan. Ya, pertanyaan ini kemungkinan terbuka juga untuk teman-teman. Misal, kalau teman-teman minat untuk nimbrung, silahkan raise hand untuk kita mendiskusikan pertanyaan soal new normal ini dan buku panik pandemiknya Slavoj Zizek. Ya, saya menanggapi kalau misalnya tidak nyambung dengan apa pertanyaannya, coba diluruskan ya. Yang saya tangkap dari pertanyaannya Mbak Jonathan Irena ini. Di seminar Jumbi. Rajo Guru Bica Undi. Ya, menurut Slavoj Zizek, pembukaan buku pandemi dengan analogi dari kitab suci, di mana Yesus bilang kurang lebih jangan sentuh aku atau berbahagialah mereka yang tak melihat namun percaya. Justru dari ketiadaan sentuhan atau penglihatan sikap tubuh justru terjalin kepercayaan. Kita dalam pandemi juga merasa lebih terkoneksi dengan berkurangnya rutinitas yang menyibukkan tubuh. Bahkan dalam panoptikan sendiri yang dipermainkan adalah main, pikiran akan selalu diawasi yang membentuk kedisiplinan tubuh. Begitu pula cara kerja ideologi. Bagaimana akhirnya corona membuka peluang
untuk cara pandang baru, apa kemungkinan-kemungkinan yang bisa menjadi the new normal. Oke. Di sini yang saya tangkap bahwa justru ketiadaan atau pembatasan koneksi dengan orang lain justru bisa menciptakan atau terjalin suatu kepercayaan. Nah, dalam konteks di tengah wabah ini, bagaimana itu kemudian dimaknai? Begitukah kurang lebih pertanyaannya? Kurang lebih begitu. Oke. Saya belum begitu mengkaji Slavoj ataupun yang pandangan tentang analogi dari kitab suci itu, tapi saya coba jawab yang bisa saya tarik di lingkungan masyarakat saya. Tadi saya juga sempat jelaskan bagi masyarakat Bugis juga itu tubuh ini mungkin mirip-mirip dengan yang analogi dari kitab suci, bahwa bahkan tubuh itu hampir ditiadakan gitu ketika orang-orang para pelaut Bugis kemudian ingin pergi berlayar. Mereka bahkan telah mempersiapkan diri itu dengan melalui proses meditatif, di mana pikiran itu harus lebih dulu sampai gitu. Jadi eksistensi pikiran itu bergerak lebih dulu dibandingkan tubuh. Jadi ini dengan kata lain bahwa dalam konteks masyarakat Bugis, orang-orang yang pergi merantau atau pergi melaut itu mereka pikirannya lebih dominan atau bekerja. Nah, dalam konteks pandemi ini juga saya melihat di daerah saya itu sekalipun mereka bernegosiasi dengan virus corona, mereka tetap harus bekerja di luar, tapi mereka tidak menghilangkan kepercayaannya itu. Mereka misalnya tetap melakukan ritual-ritual yang itu sangat berhubungan dengan kepercayaan mereka terhadap leluhur. Jadi mereka masih menganggap bahwa wabah atau mara bahaya ini tetap bisa dihilangkan tanpa melalui tinjauan medis. Kepercayaan seperti itu masih ada kalau di Jaringan Sinjai. Tanggung. Oh ya, silakan Ibu Jonathan kalau misalkan ada tanggapan. Karena saya Ais sudah selesai dulu. Ais selesai? Ya. Putus tadi, ya. Iya, mungkin saya di chat pribadi oleh Bapak Andi Faisal. Beliau ingin mengomentari juga persoalan pertanyaan tadi. Silakan kepada Bapak Andi Faisal. Baik, terima kasih moderator ya. Sebenarnya menarik apa yang kita bahas malam ini ya, persoalan pikiran, tubuh. Meskipun persoalan ini sudah persoalan yang sudah lama sekali dipersoalkan, misalnya dari dari Plato tentang idea, kemudian ditanggapi oleh Aristoteles tentang kenyataan, sampai itu terus bergulir hingga mungkin katakanlah abad 18 persoalan tubuh ini menjadi sangat krusial ya. Misalnya Michel Foucault banyak menulis tentang bagaimana persoalan tubuh pikiran ini menjadi persoalan yang sangat politis ya. Misalnya dalam karya-karya survei et punir ya, Spin and Punish misalnya, Histoire de la Folie, sejarah kegilaan, atau misalnya di dalam yang kemudian memuncak dalam karya-karyanya yang membahas bagaimana persoalan tubuh dalam hal ini subjek, bukan hanya persoalan menjadi subjek tapi juga menjadi persoalan negara, dalam hal ini persoalan politik yang kemudian sering kita sebut sebagai persoalan geopolitik ya, bagaimana persoalan-persoalan kehidupan, persoalan-persoalan penyakit, persoalan-persoalan kesehatan itu menjadi persoalan-persoalan politis, persoalan-persoalan politik yang tadinya di awal-awal abad ke-18 hanya menjadi persoalan medis
atau biologi semata, kemudian di paruh abad 18 kedua itu sudah mulai menjadi persoalan-persoalan politik. Nah, di sini saya menarik melihat bahwa di era, katakanlah era geopolitik seperti saat ini, memang kemungkinan akan terbuka ya, apalagi misalnya di adanya social distancing, adanya physical distancing semacam ini, akan terbuka kemungkinan untuk melihat kembali pengertian-pengertian kita tentang apa sih sebenarnya manusia itu. Gitu. Gagasan tentang humanisme pencerahan abad 16 sampai 18 itu kemudian dimulai kembali dipersoalkan. Apakah misalnya gagasan tentang manusia yang adiluhung, manusia yang menjadi sentral itu kemudian masih bisa kita gunakan untuk melihat persoalan-persoalan pandemi ini. Ketika misalnya kita tidak berdaya lagi, ketika virus menyerang, ketika teknologi mulai masuk ke dunia kehidupan kita. Ada yang mengatakan bahwa kita sekarang memasuki era pasca manusia ya, post-humanism. Ya, jadi ada hal-hal di luar manusia yang kemudian juga sangat mempengaruhi kehidupan kita, seperti misalnya dunia maya seperti saat ini. Saya setuju bahwa misalnya ketika kita berbicara masalah relasi, dunia maya seperti ini tidak ada lagi yang membatasi kita. Teori-teori tentang mediatisasi sepertinya tidak relevan lagi. Bahkan misalnya salah seorang pemikir Jerman yang keturunan Korea, itu Byung-Chul Han, melihat bahwa sekarang terjadi proses demediatisasi. Jadi tidak ada lagi yang mengantarai kita tidak lagi berhubungan dari satu Windows ke Windows yang lain, tapi kita langsung berhubungan dari satu pintu ke pintu yang lain. Nah, yang menjadi krusial ketika di era demediatisasi itu tidak ada lagi yang memediasi kita, tubuh itu kemudian menjadi semacam eksplorasi, jadi semacam self-exploitation. Semua sudah dipaparkan di ruang-ruang nyata gitu ya, sehingga tidak ada lagi yang tersembunyi seperti itu. Itu yang menjadi krusial. Nah, kemudian misalnya di persoalan bekerja, konsep bekerja misalnya dari Marx, kemudian dari Hannah Arendt, yang selalu melihat pengertian bekerja itu dalam kerangka misalnya tangan, handlen, makanya muncul istilah handlen, kemudian bergeser dengan adanya dunia maya, kita lagi tidak bekerja dengan tangan, tapi dengan jari misalnya ya. Kita melihat misalnya film yang Thanos itu dengan menjentikan jarinya saja semua sudah musnah, semua sudah hancur gitu seperti itu. Jadi terjadi perubahan yang sangat radikal dengan perkembangan ilmu pengetahuan, dengan perkembangan teknologi yang kemudian sudah menggantikan peran-peran kemanusiaan kita sendiri. Nah, saya kira sangat menarik untuk melihat kemungkinan bahwa cara pandang kita terhadap konsep-konsep atau gagasan tentang kemanusiaan itu perlu dilihat kembali seperti itu. Misalnya tadi tentang Slavoj Žižek yang berbicara tentang pandemi, memang pada akhirnya Žižek membayangkan akan kemungkinan ya munculnya katakanlah semacam solidaritas baru, entah dia dalam bentuk paham komunisme baru atau seperti apa. Tapi kembali lagi bahwa apakah misalnya yang terbentuk lewat dunia maya misalnya, apakah solidaritas baru yang terbentuk itu atau katakanlah new communism yang terbentuk itu akan betul-betul membentuk apa yang oleh Habermas sebut sebagai public sphere. Apakah interaksi yang terjalin di situ betul-betul sangat katakanlah transparan, sangat adil, setara, dan sebagainya seperti itu. Itu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kritis meskipun pandangan Habermasian masih menjadi perdebatan juga. Nah, baru-baru ini ada buku yang diterbitkan di Spanyol ya, sudah diterbitkan juga dalam bahasa Prancis, itu judulnya Sopa de Wuhan. Ya, Soup of Wuhan, jadi soup Wuhan seperti itu. Itu ada beberapa pemikir di situ, mulai dari Jean-Luc Nancy, Giorgio Agamben misalnya, Slavoj Žižek juga, Byung-Chul Han.
di situ dan seterusnya. Di situ mereka melihat bahwa persoalan virus ini bukan lagi semata-mata persoalan medis semata, ya, wilayah politik, wilayah sosial dan seterusnya dan seterusnya. Jadi memang seperti yang dikatakan tadi bahwa persoalan pandemi tidak hanya mengubah cara pandang kita, bahkan juga mengubah praktik hidup kita. Kita tidak lagi berperilaku seperti sebelum-sebelumnya seperti itu. Jadi kemungkinan lahirnya manusia-manusia baru itu terbuka kemungkinan untuk itu, atau minimal cara pandang kita mengenai humanisme ala pencerahan itu sudah mulai dipersoalkan misalnya seperti itu. Bahkan misalnya di beberapa negara itu diprediksi nanti ke depan kita bisa menginginkan misalnya keturunan kita itu seperti apa. Jadi ada semacam chip yang ditanamkan. Nah, kemudian lewat chip itu kita bisa menghasilkan atau memproduksi seperti apa generasi kita ke depan seperti itu. Kita menginginkan misalnya generasi Einstein, generasi Habibie dan seterusnya. Dan itu sangat dimungkinkan di era biopolitik seperti saat ini, ketika unsur-unsur kehidupan, unsur-unsur itu tadi persoalan masa depan itu sudah menjadi ranah-ranah wacana, ranah-ranah politik, sosial dan seterusnya. Seperti itu untuk sementara, Pak Apri. Siap, terima kasih Bapak Andi Faisal. Bagaimana Ibu Jonathan Iren Safika untuk tanggapan terhadap ini? Adakah mungkin yang akan didiskusikan lagi persoalan new normal? Kalau menurut Bapak Andi Faisal yang muncul justru bagaimana cara memandang manusia atau bahkan justru lahir teknologi yang teknologi yang bisa mengontrol malah seluruh keseluruhan menjadi satu server. Itu sih wacana di perdebatan teknologi dunia yang seperti itu. Elon Musk juga sempat mengutarakan hal yang seperti itu. Bagaimana Ibu Jonathan Iren? Ya, memang kemungkinan ke depannya memang kita harus mempertanyakan masalah kemanusiaan itu lagi. Tapi untuk munculnya AI sendiri, like artificial intelligence gitu kan, apakah mungkin kita menempatkan suatu nilai kemanusiaan dalam sebuah robot artifisial dengan sebegitu canggihnya logaritma? Mungkin kalau di science fiction mungkin udah ya, sejak zaman Frankenstein itu sudah menjadi momok mimpi buruk sampai sekarang di Jepang sudah ada boneka bisa ngomong. Nah, ya tinggal itulah memang jawabannya adalah bagaimana kita sekarang di masa corona ini punya waktu untuk mempertanyakan kembali kemanusiaan itu tadi. Apakah kita masih mau homosentris? Apakah kita masih menganggap kita yang paling berkuasa di atas bumi ini? Seperti itu, seperti pernah saya dengar di sebuah diskusi bahwa banyak pemikiran-pemikiran agama yang menempatkan manusia sebagai empunya bumi ini, yang memberi nama hewan dan binatang, menamai adalah menaklukkan, naming is taming gitu kan. Nah, ya, naming is taming, memberi julukan itu mengontrol gitu kan. Jadi jangan mau diberi julukan, nanti kita dikontrol. Nah, hal seperti itu memang menjadi, ya memang kita diajak untuk itu. Jadi penjelasan Bapak tadi memang sudah sangat menjawab bahwa kita diajak sama-sama untuk memikirkan yang namanya humanisme itu. Jadi pemuja humanisme akademis, kemudian yang menentang humanisme dengan alasan teologis misalnya, bisa sama-sama cari jalan baru. Karena memang ya dunia filsafat akan selalu terus mencari jawaban sesuai zaman. Aja sih respon saya, boleh next mungkin. Oke, terima kasih. Jadi ada kecenderungan pandangan kemudian mengarah kepada diskursus posthuman ya, begitu ya Bapak Andi Faisal dan juga ya, betul. Ada tendensi posthuman di masa pandemi ini, bagaimana manusia tidak lagi menjadi sentrum seperti yang diucapkan Bapak Andi Faisal tadi soal logika abad pencerahan. Bagaimana manusia menjadi sentrum lalu kemudian bergeser menjadi posthuman atau robotik. Itu menarik itu. Perdebatan di sastra juga masuk, sepengetahuan saya masuk dalam cyber sastra mungkin kalau di luar negeri. Cyber literatur, bagaimana literatur itu diproduksi murni oleh AI tanpa ada lagi cetak kasar.
Mungkin ada tanggapan lain. Ada sebenarnya penanya, ada kawan Bung Muhlis Abduh. Silahkan, on kan mic-nya, Bung Posting. Iya, Bung Muhlis. Ya, halo. Ya. Halo. Ya, Silakan. Kedengaran dengan jelas. Ya, terima kasih teman-teman atas kesempatannya. Saya mau bertanya, pertama saya mau menanggapi tadi, menarik soal bagaimana melihat nyata dan fisik itu. Tadi Ai sempat menyinggung bagaimana kemudian kehidupan petani-petani misalnya yang hidup dengan mengandalkan ruang nyata seperti itu. Aku pikir kita perlu mungkin melihat itu sebagai ternyata ada di balik maya versus nyata itu ada kehidupan fisik yang kemudian tidak bisa kita lepaskan. Bagaimana kemudian melihat petani bertani di ruang maya misalnya, itu kan tidak mungkin terjadi. Artinya bahwa ruang-ruang nyata dan fisik itu tetap kemudian ada dan dibutuhkan kehadirannya. Kemudian tadi saya coba mungkin melemparkan pertanyaan. Halo, jelas Jepri? Iya, jelas sekali. Saya mau coba pertanyaan untuk semua sih, mungkin tidak terlepas ke pemateri. Bagaimana kemudian kita melihat dengan adanya pandemi ini, kan kalau kita baca misalnya juga di papernya, di esai panjang yang ditulis Yuval misalnya, bagaimana kontrol negara nantinya terhadap pikiran dan tubuh kita yang dia melihat dalam konteks Cina misalnya. Tapi kan maksud saya mungkin di Indonesia nanti mungkin Kak Ical bisa jawab, nanti Ical juga bagaimana melihat masa depan negara misalnya, masa depan kita di Indonesia terhadap kontrol negara ini, kontrol negara terhadap pikiran dan tubuh kita. Artinya kan bisa saja menjadi pintu masuk melihat bahwa ternyata penting untuk mengontrol tubuh dan pikiran itu, apalagi misalnya di tengah notabene-nya Indonesia yang sangat majemuk seperti itu. Nah, mungkin saya ingin mendengar sih tanggapan dari teman-teman, bagaimana ke depan ini melihat kontrol negara terhadap pikiran dan tubuh kita ini di masa pandemi dan pasca pandemi. Salah satunya kan banyak kita lihat bagaimana negara mencoba mengontrol atau memberikan wacana misalnya kita diminta untuk berpikiran positif, misalnya bagaimana perdebatan mudik versus pulang kampung. Nah, itu kan artinya negara mencoba kemudian mengintervensi pemikiran kita untuk bagaimana dikontrol seperti itu. Nah, itu saya mencoba share sih sama teman-teman. Mungkin ada yang bisa melihat atau memberikan pandangan juga bagaimana kontrol negara di masa pandemi atau pasca pandemi. Menarik mungkin kita bahas juga. Iya, makasih. Oke, silahkan bagi yang teman-teman yang mau menanggapi. Saya lemparkan bisa, Pak. Pak Pri, bisa sharing, Pak. Pak Pri. Ya? Bisa sharing? Bisa, boleh Pak. Ya, makasih. Nama saya Abdul Halim dari Politeknik Samarinda. Siap. Ya, Pak. Menarik sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali diskusi malam ini, walaupun saya tadi agak lambat bergabung, bahwa pesan-pesan yang disampaikan juga menarik dengan semua dimensi bidang kehidupan yang ada sekarang. Tapi saya ingin membicarakan dalam banyak sisi juga terkait dengan corona ini. Saya teman-teman
media saya yang umumnya seusia saya sering sekali men-share ya berita menakutkan soal corona. Ya. Saya sebenarnya tidak begitu tertarik membahasnya karena mereka hanya men-share berita bukan pendapat mereka sendiri. Ya. Namun namun secara tersirat sudah cukup menyimpulkan bahwa mereka korban provokasi yang menakutkan tentang corona. Ya. Mereka adalah kelas menengah, ya. Mereka adalah kelas menengah yang memang tanpa ada PSBB pun atau social distance atau lockdown pun, mereka sudah lebih dulu lakukan. Mengapa? Karena mereka sangat sadar harga diri sebuah kesehatan, dia sudah tahu apa arti uang bagi kelas menengah itu. Kalau badannya sakit, mereka sangat tahu arti memanjakan dirinya ketimbang orang-orang yang banyak di bawah. Nah, tentu berbeda dengan kaum bawah. Mungkin bagi kelas menengah, bawah atau yang rentan miskin ini, hidup mereka by condition. Mereka sulit untuk disiplin kesehatan. Satu. Bagaimana kita bisa meminta mereka disiplin tentang kesehatan bila sebagian besar penduduk, dan jangankan di daerah ya, di Jakarta saja banyak yang enggang punya jambang, banyak tinggal di bantaran kali, yang kotor, lingkungan rumah yang berdesakan, gang-gang yang sempit, ya. Miskin sinar matahari dan sebagainya. Ya, pasar tradisional yang kumuh, warung pinggir jalan yang tidak higienis semuanya. Nah, saya ingin mengatakan bahwa corona dalam dimensi moral, ya, dimensi moral dan politik adalah narasi paradoks sebenarnya terhadap nilai-nilai kehidupan. Ya. Jadi orang survive bukan karena donasi, ya, tetapi karena perjuangan di atas risiko kalah dan menang sebenarnya. Kalau upaya perjuangan yang dihalangi dengan politik dengan alasan khawatir corona, sebetulnya kita sengaja menghilangkan nilai-nilai kehidupan dan kita sedang menghibur orang-orang miskin ke dalam lubang tanpa harapan, saudara. Ya. Nah, saya ingin mengakhiri pesan saya ini, sebenarnya sudah cukup drama corona ini sebenarnya. Saatnya tirai ini ditutup untuk kembali kepada kehidupan nyata dalam suka dan duka. Ya. Nah, bergandengan tangan kita dalam semangat egaliter, membantu mereka yang didera-derita, menghapus air mata mereka yang banyak, yang memang hidup, yang ingin ada harapannya. Nah, semua akan baik-baik saja sebenarnya, karena corona kita semua terserah pada sebenarnya pesan corona ini sebenarnya semua tercerahkan dan membuat kita bisa berubah sebenarnya. Nah, jika kalau boleh saya mengambil hikmah dari kasus corona ini, maka sebetulnya corona ini hanya melaksanakan hukum alam sebenarnya, ya. Yang kuat memakan yang lemah, ya. Pernahkah kita merasakan sesak semuanya? Berat saat bernafas, merasa badan ini demam saat kita batuk semuanya. Hal tersebut belum tentu menunjukkan bahwa kita ini sakit serius sebenarnya. Bisa jadi kondisi kita dipengaruhi oleh faktor psikomotorik. Artinya apa yang kita rasakan tidak aman atau selalu khawatir berlebihan, itu artinya dia justru memperlemah diri sendiri sebenarnya dan akhirnya menjadi target corona. Jadi tidak usah khawatir berlebihan lah, ya. Nikmati hidup dengan ikhlas, namun tetap waspada, ya. Hiduplah berakal agar kita mati beriman. Saya kira begitu. Terima kasih. Ya, mantap sekali sharing dari Bapak Halim Polnas dari Politeknik. Apa tadi, Pak? Politeknik Samarinda. Politeknik Samarinda. Saya dosen, kebetulan dosen di Teknik Mesin, Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak sharingnya, Pak. Ya, makasih. Ada lagi mungkin yang menanggapi, kawan Slamet Riyadi mungkin tadi akan menanggapi persoalan yang baru kita bahas. Silakan, kawan Mehmet. Tes. Kedengaran, Pre? Ya, mantap. Nah, jadi saya sebenarnya tertarik untuk menanggapi soal Slavosisek tadi. Nah, untuk Slavosisek sebenarnya dalam bagian penting dari bukunya itu sebenarnya ini saya baca juga dari artikel yang dituliskan oleh kawan. Jadi sebenarnya yang paling penting adalah terkait soal bagaimana 5 tahap
manusia atau seseorang itu menghadapi epidemik atau pandemi. Nah, khususnya terkait soal virus corona yang kita alami hari ini. Kedengaran apa, Dek? Ya, mantap. Oke. Nah, pertama itu ada yang namanya penyangkalan. Jadi seseorang ketika mendapatkan penyakit atau terkena virus, contohnya misalnya COVID-19, jadi orang-orang itu punya respon terkait menyangkal bahwa dia terkena positif atau dan segala macamnya. Nah, hal ini bisa kawan-kawan lihat dari beberapa beberapa contoh atau realitas yang ada di dunia, bukan di dunia juga sih, di beberapa daerah yang kemudian ada yang beberapa pasien yang positif tapi menolak untuk dibawa oleh pihak tenaga medis. Nah, itu contoh-contoh bagaimana kemudian orang-orang itu mengekspresikan penyangkalannya terhadap suatu penyakit. Nah, yang kedua juga ada yang tahap yang kedua itu setelah penyangkalan ada yang dimaksud soal kemarahan. Nah, jadi kemarahan ini sebenarnya juga bagian dari rasa penyangkalan yang kemudian membabi buta atau suatu yang kemudian dia betul-betul marah karena terkena penyakit virus tersebut. Nah, yang paling menarik adalah di fase tawar-menawar. Nah, di fase tawar-menawar ini adalah fase di mana seorang yang kemudian akan terkena penyakit, mereka akan berjuang untuk bertahan hidup. Jadi contoh realnya misalnya, saya anggaplah misalnya, jangan saya sih, anggap misalnya seseorang terjangkit virus atau positif, nah dia bertawar-menawar dengan penyakit yang mereka alami karena misalnya beberapa bulan ke depan mereka akan menikah. Nah, jadi ada proses tawar-menawar yang karena ada ikatan khusus terkait dengan kalau yang saya contohkan tadi soal pernikahan kah, atau janji dengan pacarnya kah, atau janji dengan ibunya kah, dan segala macamnya. Nah, yang fase keempat itu soal depresi. Nah, depresi ini yang kemudian sangat berbahaya ketika kita terkena virus COVID tadi, karena itu tadi tidak ada lagi benteng nilai, benteng sosial atau apapun dan segala macamnya. Artinya dia betul-betul depresi dengan penyakitnya tersebut. Nah, tahap yang paling menarik dari tulisannya Slavoj Zizek itu yakni penerimaan. Nah, di tahap penerimaan ini sebenarnya seseorang akan mulai membaca realitas virus tersebut di dalam dirinya sendiri. Artinya mereka bisa mulai menerima bahwa virus itu terjangkit dan mulai bertahan dan struggle terhadap virus tersebut. Jadi sebenarnya mirip dengan jika seseorang patah hati dan mulai menerima kenyataan tersebut. Nah, dari kelima tahap ini yang menjadi menarik juga adalah selain yang dipaparkan oleh Slavoj Zizek, sebenarnya adalah kelima tahap ini kira-kira faktor apa yang kemudian mempengaruhinya. Itu satu. Yang kedua adalah kira-kira di refleksi kita masing-masing, kita berada di tahap seperti apa? Apakah kita menyangkal bahwa COVID-19 itu ada? Ataukah kita marah, kita tawar-menawar, depresi, atau menerimanya? Nah, yang paling penting adalah melihat itu tadi. Kira-kira dari kelima tahap ini, faktor apa yang kemudian bisa membuat kita dapat menerimanya? Entah itu faktor karena relasi sosial, misalnya karena ketahanan keluarga itu lebih kuat, atau misalnya karena kita punya kerabat yang banyak yang mensupport kita, atau misalnya karena mengkonsumsi beberapa motivasi secara virtual, atau kemudian meng-cross-check kebenaran-kebenaran tentang virus ini. Nah, saya rasa sebenarnya dari kelima tahap itu yang paling penting untuk bagaimana kita struggle terhadap situasi hari ini. Ya, kira-kira gitulah kawan Apri. Hidup berakal mati beriman, tentu saja, Met. Betul sekali Pak Halim tadi juga itu. Ada, saya pikir jawaban dari Nur Alif Fadilah ini, jawaban dari pertanyaan mungkin terjawab ya tadi dari rangkuman kawan Slamet Riyadi soal 5 tahapan di dalam buku Slavoj Zizek.
Ada mungkin lagi tanggapan lain atau pertanyaan lain, ataukah sudah kita sudahi perbincangan soal CSEC dan new normal tadi? Soalnya menarik membahas posthuman sih, kalau menurut saya. Lagi hot sekali, dan itu yang kita alami sekarang, bagaimana manusia digantikan oleh alat ataupun teknologi itu sendiri. Sedikit, Apri, bisa? Ya, silakan. Tadi sehubungan dengan pertanyaan Muhlis Abdi ya, misalnya bagaimana persoalan kontrol ini, kalau melihat sebenarnya kontrol saat ini tidak lagi tertutup ya, dalam pengertian ala Foucault, Michel Foucault misalnya, kontrol pengawasan itu tidak lagi tertutup. Kalau pada era panoptisme ala Foucault kan sebenarnya kontrol itu sangat tertutup ya, lewat sekolah, lewat penjara, lewat barak, itu kontrolnya sangat tertutup. Nah, sekarang di era yang oleh Gilles Deleuze disebut sebagai era society of control, jadi society de control, itu sangat terbuka. Dimensi kontrol itu sangat terbuka lewat sistem, lewat jaringan, itu sangat terbuka sekali. Misalnya ada yang menarik tadi mengenai persoalan kontrol dan juga persoalan yang disebut tadi Pak Halim Polnes ya, bagaimana misalnya orang-orang kecil akan pada akhirnya juga akan selalu terpinggirkan, akan selalu termarginalkan. Nah, misalnya Giorgio Agamben misalnya di dalam Homo Sacer, ada beberapa karyanya di situ, Homo Sacer, ataupun misalnya dalam State of Exception, itu melihat bahwa persoalan biopolitik modern itu selalu ada saja yang selalu dikorbankan ya. Jadi demokrasi kita selalu harus mengorbankan orang-orang yang tidak masuk dalam kelompok-kelompok seperti itu, kelompok-kelompok yang selalu diterima oleh kekuasaan. Jadi akan selalu terbuka kemungkinan-kemungkinan untuk penyelenggaraan negara itu selalu dalam keadaan darurat. Misalnya, makanya Presiden Jokowi selalu menganggap kita sekarang dalam kondisi darurat sipil seperti itu. Diumumkan secara hampir seluruh negara-negara di dunia mengumumkan bahwa kita selalu dalam kondisi darurat seperti itu. Nah, dalam kondisi state of exception seperti itu, kemudian mau tidak mau ada yang terkorbankan. Ada yang selalu tidak tercover oleh misalnya fasilitas kesehatan, fasilitas jaringan pengaman sosial, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu adalah konsekuensi dari penyelenggaraan politik demokrasi saat ini. Makanya tadi saya sepakat bahwa perlu melihat kembali gagasan-gagasan yang lahir pada era humanisme ala pencerahan itu, baik persoalan demokrasi, persoalan kemanusiaan, itu perlu dilihat kembali. Benarkah misalnya demokrasi kita adalah puncak tertinggi daripada rasionalitas ala humanisme seperti itu? Karena toh pada dasarnya juga demokrasi ala humanisme itu kelihatan juga banyak hal yang tidak di cover di dalamnya seperti itu. Argumennya kan data kerasinya si Martin Suryawijaya. Ya, data kerasi dari Martin Suryawijaya itu menarik bahwa ke depan misalnya gagasan kita tentang manusia itu perlu dipertimbangkan lagi. Misalnya Bernard Stiegler melihat bahwa sering kita mempersalahkan teknologi, padahal kalau menurut Bernard Stiegler, ataukah mungkin kita yang tidak siap dengan perkembangan percepatan teknologi yang luar biasa cepatnya seperti itu. Jadi kembali mempersoalkan sejauh mana sebenarnya peran kita ataupun gagasan kita tentang diri kita sendiri memang yang sudah sangat terapuh, yang perlu dilihat kembali seperti itu. Saya kira banyak pemikir-pemikir yang mulai mempersoalkan itu ya. Misalnya Bruno Latour itu juga melihat seperti itu. Jadi banyak sekali. Slavoj Žižek juga misalnya tadi yang pada ujungnya akan memikirkan kembali, akankah solidaritas baru itu ada, the new komunisme itu akan bangkit kembali seperti itu. Atau gagasan tentang demokrasi liberal ala Eropa itu, ala Barat itu mulai runtuh misalnya ketika negara-negara di Asia ternyata berhasil keluar dari persoalan pandemi ini. Kalau kita melihat beberapa negara-negara Asia ya, Korea, Cina, itu mereka sangat bisa keluar ketimbang misalnya negara-negara di Eropa. Itu akan menjadi refleksi kita bagaimana demokrasi liberal itu
tidak cocok digunakan untuk melihat persoalan-persoalan kemanusiaan kita saat ini, termasuk persoalan-persoalan politik. Apakah sosialisme ala Asia atau semangat-semangat ke-ASEAN itu perlu dipersandingkan dengan semangat-semangat liberal ala Barat seperti itu, atau seperti apa? Nah, itu perlu kita lihat ulang kembali gagasan-gagasan humanisme ala Eropa yang lahir pada abad dari 16 sampai 18 seperti itu. Jadi kontrol negara akan selalu terbuka kemungkinan, ya, sebab tidak lagi bersifat tertutup, tapi sudah sangat meluas, ya, bukan hanya negara, tapi sudah multinasional, bahkan antar bangsa, antar jaringan dan seterusnya. Itu akan selalu terbuka. Ada kemungkinan terjadi kontrol yang tidak lagi kasat mata, tidak lagi lewat sentuhan, tapi sudah sangat tidak jelas dari mana datangnya. Dan kita juga menjadi pelaku sekaligus korban dari kontrol itu sendiri. Misalnya media sosial, kita menjadi pelaku, kita mengeksplor diri kita di media sosial, tapi juga pada akhirnya kita juga menjadi korban dari apa yang kita sampaikan juga di media sosial seperti itu. Misalnya lewat hoax dan sebagainya. Kita menyebarkan hoax, tapi belakangan kita sadar kita juga menjadi korban dari hoax itu juga, seperti itu. Jadi kita sebagai pelaku sekaligus korban juga daripada tindakan-tindakan kita seperti itu. Demikian, Apri. Iya, mantap. Ada tanggapan lagi mungkin atau elaborasi atau pandangan lain soal surveillance, soal pengawasan tadi. Pikir Ais juga tadi membahas itu ya di slide-nya, John, bagaimana ternyata ruang maya itu menjadi panoptikon yang secara tidak langsung mengawasi kita dan juga mengeksplor secara radikal apa yang ada dari dalam diri kita yang sengaja kita tutupi tapi ternyata terbuka di tempat itu. Oke, ada mungkin tanggapan lain ini. Ada pertanyaan dari Muhammad Aditya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya radio ini. Saya mau bertanya tentang pikiran mempengaruhi tubuh di lingkungan masyarakat yang masih mempercayai sesuatu yang mistis. Mungkin bisa lebih jelasnya jika dipersilakan untuk bertanya. Ya, silahkan. Menarik ini, bagaimana pertanyaannya sebenarnya, bagaimana pengetahuan lokal atau yang tradisional itu kemudian menjawab atau merespon kondisi zaman hari ini. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terdengar suaranya, Kak? Iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebenarnya saya juga agak canggung berbicara masalah ini karena kebetulan Kak Feby dan Kak Esi ini adalah ahli dalam bidangnya. Namun yang kemudian apa yang menyebabkan saya ingin bertanya, karena mungkin ini bisa saya ambil sebagai patokan kembali untuk mengadakan diskusi di salah satu organisasi kebudayaan yang kemudian saya bentuk beberapa tahun yang lalu, mengenai bagaimana cara pandang kita terhadap masa depan dengan cara mempelajari masa lalu. Tadi dikatakan bahwa dominasi tubuh atau pikiran itu tergantung konteks masyarakat. Lalu kemudian pikiran mempengaruhi tubuh atau tubuh yang mempengaruhi pikiran. Di sini saya tertarik dengan kata ini, pikiran mempengaruhi tubuh. Karena kebetulan saya hidup dalam konteks masyarakat yang masih mempercayai masalah-masalah yang seperti itu. Contohnya saja, bagaimana cara kita untuk mempelajari masalah pandemik ini di pandemik masa lalu seperti kesawian yang ada di Kabupaten Bone, terjadi cacat oleh Putri Tadang Palik di Kerajaan Luwu dan sebagainya. Dan bagaimana pula caranya untuk
menghilangkan hal-hal tersebut. Ada kemudian yang menjadi topik yang menarik, bagaimana caranya pikiran itu bisa mempengaruhi tubuh kita, sedangkan kita tidak mengerti apa yang telah dipaparkan oleh kami. Maksudnya, orang-orang terdahulu sudah paham bahwa, oh, dengan cara ini mungkin bisa menghilangkan pandemik ini. Tetapi dalam pola pikir kami yang anak-anak milenial sekarang ini belum tentu, itu tidak bisa masuk di akal kami. Contohnya saja seperti memang dalam syair-syair bisu itu yang kita tidak tahu apa artinya, lalu kemudian bisa menyembuhkan atau bagaimana. Mungkin begitu Kak Febi sebagai. Jadi bagaimana cara kita untuk belajar pada masa lalu, kemudian kita bisa aplikasikan di masa depan. Karena pada pendahulu kita mungkin sangat berfilosofi untuk membuat hal-hal seperti ini. Contohnya saja kita menarik kata kalau dalam bahasa Makassar, dalam bahasa Bugis dikatakan esorimunti, yang artinya hari yang akan datang, tetapi itu ternyata hari yang telah lewat di dalam konteksnya. Jadi mungkin sini menarik bagaimana kemudian bisa memperjelas hal-hal tersebut di masa sekarang untuk kami anak-anak milenial. Mungkin seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke. Kakak Feby. Dan Kakak Ais. Oke, terima kasih Muhammad Aditya. Jadi kenapa kemudian pengetahuan-pengetahuan orang dulu itu tidak berkonteks untuk sekarang? Mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita mengkontekskannya dalam, saya kan meneliti bisu. Jadi kalau kita mengkontekskannya tadi dengan pilihan-pilihan memang, kenapa kemudian memang itu tidak konteks sampai sekarang, ya karena kita itu sepertinya gagal untuk memahami apa substansial atau isi yang ingin disampaikan dalam memang itu. Jadi kalau kita membaca naskah-naskah yang ada di memang atau yang ada di syair-syair yang dikeluarkan bisu, itu sangat, kalau kita membaca secara detail, nah itu sangat environmental sekali. Bahkan kalau kita melihatnya itu memotong bambu saja itu harus membaca ini, harus mengketok bambunya, harus melihat bambunya sudah tua atau belum. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa ada isu environmental yang ada di bisu itu, kemudian yang ada di memangnya, tapi artinya tidak diartikan secara baik oleh generasi sekarang, sehingga misalkan taruhlah misalkan bisu yang memang terus diartikan oleh orang pemuda sekarang, ya, atau generasi milenial sekarang. Artinya generasi milenial tidak paham dengan isi substansial yang ingin disampaikan dalam memang itu. Karena kalau kita melihat memang yang ada di bisu, kita melihat narasi-narasinya, kalau kita membaca yang lebih detail, ya itu sangat lingkungan sekali, environment sekali. Jadi di situ bisa masuk pikiran yang mempengaruhi tubuh. Jadi syair-syairnya bisu itu, syair-syair yang dibawakan bisu sangat jelas di situ bahwa kalau kita mau memotong ini, misalkan harus dilihat dulu di atasnya, apakah di atasnya adakah binatang yang ada di atasnya. Nah, itu yang disampaikan, yang kemudian milenial itu tidak sampai. Artinya syair-syair Bugis tulen, artinya syair Bugis halus dan tulen sekali, itu tidak sampai oleh generasi milenial saat ini. Jadi dia cuma mengertikan, wah, memang ini seperti ini, memang ini seperti ini. Akan merinding bulu kuduk misalkan ketika bisu membaca itu, tapi substansinya sendiri tidak tersampaikan, seperti itu. Kalau saya melihatnya seperti itu. Ada tanggapan Ais untuk persoalan itu tadi? Bagaimana dalam pengetahuan lokal, misalkan memandang itu, bagaimana? Sebenarnya jawabannya sih ya belajar
kembali dari leluhur dan juga serat-serat lama lontara itu. Iya, jadi pelajari. Perlu ada effort untuk itu memang. Dan silakan Ais. Lagaligo lagi belajar hukumnya Lagaligo itu. Silakan Ais mungkin. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas penjelasannya tadi Pak Faisal, kemudian ada tanggapan dari Pak Mulisa Abdul, kemudian Mbak Jonathan Irene, semuanya saya jadi berpikir gitu loh, jangan-jangan masa pandemi ini, apalagi konsep artificial intelligence ini lagi up-upnya sekarang gitu, lagi banyak dibahas. Nah, di masa pandemi mungkin ya saatnya kita menguji artificial intelligence ini sejauh mana dia mengambil peran gitu. Kalau saya sih karena memang saya dari dulu memang tidak selalu merasa pesimis dengan artificial, dengan AI ya begituan, karena bagi saya robot bagaimanapun tidak bisa menggantikan manusia gitu. Buktinya saja di masa pandemi ini kita yang masih menjadi problem itu bagaimana soal pangan gitu. Nah, akhirnya kan kita jadi berpikir bahwa memaknai ulang. Makanya kita diminta untuk melihat bagaimana kemanusiaan itu lagi di masa pandemi. Toh pada akhirnya kita masih bergantung pada petani, pada pelaut. Jadi ya kita diajak untuk berpikir lagi sebenarnya utamanya bagaimana robot-robot itu bisa menggantikan pekerjaan-pekerjaan manusia. Ada teknologi itu, Ais, yang menggantikan pangan. Pil astronot itu bisa menahan lapar sampai berapa lama itu. Dan ada pengembangannya lagi. Bagaimana itu tuh kalau kita dihadapkan sama dua arah itu antara agri. Coba nyalakan mic-nya Ibu Jonathan Iren. Agak dia tertrigger ternyata. Bagaimana kita memandangnya? Aku jawab dulu bagian lokal-lokal, nah sebelum bahas itu nanti panjang lagi. Ya, silakan Ais dulu, lanjutkan. Sebelum bahas yang AI-an itu, saya coba bahas yang pertanyaannya Aditya yang tentang bagaimana kepercayaan lokal. Saya mungkin bisa lebih banyak mengkontekskan ini karena saya sekarang ini sedang berada di masyarakat Bugis yang betul-betul kepercayaan terhadap leluhur, sesuatu yang gaib itu sangat mengambil ruang begitu, karena bagi mereka kepercayaan dikaitkan dengan masa lalu bagi masyarakat Bugis itu penting, sehingga kalau kepercayaan leluhur itu masih ada di masa pandemi ini. Mereka agaknya itu terpisah gitu, karena mungkin masalah distribusi informasi itu tadi. Jadi orang-orang merasa masyarakat setempat ini merasa ketakutan dengan virus corona, sehingga kalau misalnya kepercayaan leluhur kemudian dikaitkan dengan virus corona ini belum ada jawabannya. Saya lihat sampai sekarang mereka tetap satu-satu gitu, ini kepercayaan leluhur dan ini virus corona mau diapain, itu masih bersumber pada industri, pada dunia medis yang saat ini gitu. Tapi terkait bahwa bagaimana kepercayaan leluhur menjawab virus corona ini belum ada jawabannya sampai sekarang, setidaknya di tempat saya begitu. Ya, lanjut. Ya, silakan lanjut. Mungkin ada sabar Mbak Idan. Ada Muhammad Aditya, bagaimana? Apakah sudah terjelaskan? Jadi maksudnya yang saya tangkap dari Anda pemateri tadi ini, Anda dan Anda Feby, berarti yang harus kita kemudian tarik kembali adalah bagaimana cara pemaknaan. Bagaimana kita memahami kearifannya, namun kita tetap harus mengkaji kebudayaannya, karena menurut Bapak Sulandase, salah satu pemerhati budaya di Sulawesi Selatan itu sempat mengatakan bahwa budaya itu seiring zamannya, dia tidak bisa menetap pada suatu zaman.
Tetapi kearifan lokal yang dimaksud tadi itu pemaknaan harus tetap ada. Mungkin itu saja dari saya, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan dari tadi, ini dipanggil terlalu lengkap. Kalau saya panggil Ibu Jonathan Iren. Enggak, cuman ini komentar aja sih, nggak mau untuk diskusi panjang lebar atau gimana. Kalau misalnya ya kita ngebayangin aja berandai-andai semisal semua dikerjakan robot, terus manusia ngapain? Nah, gitu. Dulu sapi, sekarang sudah jadi traktor. Kemungkinan nanti besok petani jadi robot, hidroponik segala macam mungkin bisa diusahakan di rumah tanpa lahan-lahan yang boros tempat. Ada juga vertical gardening dan selain sebagainya sedang diusahakan di perkotaan-kotaan dengan bangunan-bangunan tinggi. Nah, untuk perenungan lagi sih, kalau semuanya dikerjakan robot, manusia ngapain? Ini buat saya teringat sama novel terakhirnya Dan Brown. Di situ ada tokoh bernama Winston, yang ternyata Winston itu adalah Winston, saya lupa, pokoknya depannya W karena ada inisial di gadgetnya itu W, sama tokohnya juga Langdon. Akhirnya bahkan konflik politik manusia itu dikendalikan oleh sebuah komputer AI yang justru juga bisa merencanakan pembunuhan penciptanya sendiri. Nah, ini kan tidak terlepas setelah penciptanya ini mati, dibunuh oleh komputernya sendiri yang sudah dia program sedemikian rupa dengan menggali origin manusia dan menggali kemungkinan penciptaan manusia sejak dari zaman 0 sampai dikembalikan lagi untuk dibalik ke zaman mendatang, bahwa manusia akan kembali ke titik 0 ketika teknologi yang sudah menguasai. Nah, ini kan science fiction ya. Cuma tadi ada kemungkinan AI sudah bisa jadi penulis. Ini yang katanya anak sastra juga belum punya novel. Robot sudah mulai duluan bikin novel. Terus kalau itu semua terjadi, manusia mau ngapain? Duduk aja, makan, gitu ya kan? Nggak lucu juga. Memang ada optimisme bahwa kita tidak akan pernah digantikan dengan robot. Misalnya anak-anak juga, kalau saya ngajar online nggak tergantikan nih, kalau ngajarnya cuma pakai video, tetap butuh misalnya yang jelasin gitu misalnya. Kan dari peran guru saja susah sekali kalau digantikan dengan, bahkan tidak tatap muka dengan dosen saja rasanya ada yang kurang, walaupun dosennya juga yang ngomong lewat Zoom misalnya. Terus malah saya senang dengan yang Mas Muhammad Aditya tadi, AI-nya sudah ya, cuman kalau di Kalimantan Timur sendiri, khususnya di kebudayaan Dayak Bahau, ada sebuah adat ya, namanya pungan bengan dalam bahasa lokal, itu bahasa Dayak Bahau. Ini saya mendengar dari salah satu tokoh Bahau juga di sini, dia bilang 14 hari ke depan, ini awal-awal corona banget, awal-awal social distancing, bahkan sebelum ada ketutupan. Dia bilang gini, ini bukan liburan ya, jangan digunakan untuk kumpul-kumpul. Dalam adat kita mengenal pungan bengan, yaitu tradisi mengisolasi diri dari orang lain untuk mencegah penularan penyakit. Nah, ternyata memang di sini kearifan lokal tuh ada yang selaras dan teman-teman Bahau sekali dibilang begitu, udah. Mereka yang biasanya libur sedikit itu mudik itu artinya pulang ke hulu sungai, itu mudik istilahnya, kalau ke hilir sungai milir. Nah, mudik itu ke hulu sungai pulang, mereka nggak ada, mereka stay di Samarinda yang sudah terlanjur, dan kemudian di Mahakam Ulu sendiri semua lockdown. Yang tidak mempunyai KTP Mahakam Ulu tidak boleh masuk tanpa izin bupati. Dan itu juga berpengaruh sama desa-desa yang ada di sana, Desa Longtoyo, di sana memang banyak lansia, jadi benar-benar tutup total, dan itu memang selaras dengan yang ada sekarang. Jadi ya kearifan lokal mungkin ada yang selaras, ada yang tidak, sama kayak, atau tergantung penghayatannya lagi, kayak kita nyanyi lagu Lingsir Wengi, kalau kita memang hati kita, frekuensi kita mau manggil kuntilanak, ya terpanggil, tapi kalau tidak, ya tidak. Toh pada dasarnya lagu Lingsir Wengi itu bukan lagu panggilan kuntilanak, itu cuma mitos di film aja. Udah. Terima kasih, itu saja. Realitas yang dikonstruksi dalam film, mantap. Nah, tapi itu kalau berdasarkan pandangannya Hasbi itu cara terbaik untuk meruntuhkan teknologi ya teknologi itu bagaimana itu? Jadi panjang pembahasannya. Itu meruntuhkan AI dengan AI. Yang itu sebenarnya kembali misalkan ke penggugatan
komunisme terhadap kapitalisme yang berlangsung masih sampai sekarang. Dan juga orang-orang yang termasuk dalam wacana menolak kapitalisme, tapi sekarang ada di dalam kapitalisme. Kita berbincang di dalam yang kita gunakan sendiri. Silakan Hari Isra. Oke, pas ini kebetulan Apri mention soal kapitalisme dan Mbak Iren sebelumnya mention soal teknologi dan lain-lain. Jadi mungkin pertama saya mau memberi insight. Video Bung Aik, biar artikulasinya jelas. Oh, iya. Jelas ya? Sudah jelas ya? Tolong munculkan video. Nah, oh video ya, oke. Nah, oke. Jadi yang apa yang saya melihat, saya tiba-tiba teringat dari Marx tadi pada saat Mbak Iren dan Apri menyebutkan kapitalisme dan teknologi. Apa sebenarnya, termasuk soal AI, apa yang sebenarnya membedakan corak kapitalisme di masa Marx dengan sekarang dalam hal teknologi adalah sekarang teknologi itu menjadi bisnis. Kalau dulu teknologi hanya dijadikan sebagai alat, sekarang teknologi sudah menjadi bisnis. Nah, itu satu fase yang menandakan transisi masyarakat menuju masyarakat. Nah, yang kedua adalah soal AI. Apa yang membuat AI menarik ketimbang teknologi yang lainnya adalah karena otak, bahasanya begini, otak buruh itu dimasukkan di dalam teknologi, gitu loh. Jadi seluruh satu set pengetahuan buruh itu ada di dalam teknologi itu sendiri. Gitu. Jadi kalau dulu teknologi hanya sebagai alat yang digunakan oleh buruh, nah sekarang AI itu otak dan badannya buruh itu menjadi satu. Dia menjadi embodied di dalam antar otak dengan tubuh itu, antara pengetahuan dengan tubuh itu jadi satu di dalam teknologi. Nah, itu yang sebenarnya membedakan AI dari yang lain. Nah, itu mungkin tanggapan untuk ini ya, untuk Nah, yang kedua, saya mau memberikan satu insight, kebetulan diskusinya juga soal teknologi. Praktik yang sebenarnya mungkin bisa berhubungan dengan satu praktik yang mungkin bisa berhubungan dengan apa yang Mehmet sebut tadi sebagai praktik denial gitu ya. Nah, jadi saya belakangan ini tertarik untuk melihat bagaimana device, bagaimana teknologi itu membentuk ulang cara kita berinteraksi dengan orang lain gitu. Nah, dari satu praktik sederhana yang disebut sebagai listening, yang berbeda dengan hearing ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya. Jadi hearing itu kalau kita terjemahkan secara kasar adalah mendengarkan, sementara listening adalah menyimak gitu loh. Nah, kalau kita lihat dari transisi teknologi yang ada nih, katakanlah dari radio, dari Walkman yang dibahas Stuart Hall, sampai ke teknologi sekarang, sampai ke bahkan TikTok dan Spotify, ada sebuah perubahan yang menarik dari device-device ini gitu. Dulu device itu, dulu kita yang mendengarkan kepada device itu gitu loh. Kita listen, kita yang menyimak kepada device itu. Kita taruh, kita putar dan kita taruh, kita mendengarkan dengan baik device itu. Walkman, radio, kita yang mendengarkan di situ. Sekarang ada posisi yang berbalik. Jadi kita mendengarkan sekaligus device itu yang mendengarkan kita gitu loh. Device itu juga yang mendengarkan kita berbicara. Nah, ini menarik kalau kita taruh dalam konteks misalnya Orde Baru selama 32 tahun, yang di saat bersamaan radio mulai tumbuh, di saat device-device bersamaan seperti Walkman itu tumbuh, itu jadi memberi insight kita bahwa kita mendengar. Maksudku yang saya mau bilang seperti ini. Masuknya device-device teknologi-teknologi baru di Indonesia bersamaan dengan runtuhnya Orde Baru. Yang membuat orang bisa berbicara, bisa memberikan ruang untuk berbicara gitu loh. Nah, jadi ini yang menjadi pertanyaan saya, apakah karena gini, ada pameo yang terkenal yang disebutkan Habermas, listening is believing gitu loh. Ketika kita benar-benar menyimak, artinya kita benar-benar percaya gitu kan terhadap apa yang. Nah, bagaimana transisi teknologi itu membentuk ulang cara kita memahami sesuatu dan cara kita mempercayai sesuatu gitu loh. Di era sekarang. Nah, jadi ada transisi dari listening ke voicing gitu loh. Voicing yang porsi voicing jauh lebih besar ketimbang porsi listening itu sendiri. Nah, bagaimana praktik sederhana dari perubahan teknologi membentuk cara kita berinteraksi dengan orang lain, termasuk cara kita memahami sesuatu gitu loh. Jadi sederhananya saya mau bilang begini, kita hidup dalam comment culture termasuk ya. Jadi begitu gampang kita kasih komen dan lain-lain. Nah, di saat yang bersamaan kita pernah melewati fase di mana kita terbiasa untuk mendengarkan orang lain tanpa terbiasa untuk memberikan pendapat. Nah,
ketika fase mendengarkan itu runtuh, bukan runtuh ya, maksudnya ketika fase mendengarkan itu di overlap, ketika fase mendengarkan itu mulai meredup dan digantikan oleh fase yang lebih banyak bicaranya porsinya. Nah, apakah itu juga menyebabkan membuat kita menjadi lebih mudah untuk menjadi denial terhadap hal-hal yang di luar kita percayai gitu loh. Nah, kira-kira kayak gitu yang saya mau kasih insight sedikit gitu. Ya, ada tanggapan lagi teman-teman. Ini sepertinya sudah pukul 10.50 di jam saya. Apakah kita melanjutkannya satu tanggapan lagi mungkin atau 2 tanggapan? Lalu kita selesaikan sesi diskusi formalnya. Bagi yang mau stay di dalam room ini silahkan. Karena sepertinya teman-teman yang masih punya ide-ide ini akan tinggal sepertinya untuk melanjutkan. Bagaimana teman-teman? Oke, tidak ada pandangan lagi. Kawan pemateri berdua mungkin ada closing statement sebelum kita tarik simpul argumennya. Kakak Nasrullah mungkin ada tanggapan, Kakak Nasrullah. Wah, itu sudah. Iya, perlu. Mantap, cukup. Oke. Oke, silakan kedua pemateri closing statement, terus kita lanjutkan ke diskusi yang lebih santai-santai saja. Saya butuh tembakau. Mbak Iren. Ya, lanjut. Mungkin ada dari Bapak Andi Faisal lagi mungkin. Masalah apa ya? Saya kira sudah cukup ya. Oke, ya. saya pikir kesimpulan hari ini tidak ada mungkin, cuman kita diperhadapkan pada diskursus tentang tubuh, mempertanyakan kembali ketubuhan dan bagaimana posisinya di dalam konteks masyarakat yang sudah tergerus mungkin kalau saya bahasakan oleh rasionalitas teknologi di masa pandemi ini. Ya mungkin kesimpulannya ada di refleksi teman-teman sekalian. Terima kasih untuk partisipasinya di kelas spatial turn yang ketiga di tema tubuh, ruang, dan pandemi serta pikiran di tengah pandemi. Diskusi selanjutnya kemungkinan akan mengulas tema gender dan ruang. Untuk sesi keempat nanti kita akan bicarakan kembali bagi teman-teman KM10. Untuk teman-teman peserta, terima kasih atas partisipasinya. Salam KM10, salam humanis, salam pembebasan. Terima kasih. Ya, kita lanjut. Saya moderator. Boleh aplaus dulu untuk kelas ini. Tepuk tangan dulu. Mantap moderator. Terima kasih. Ya, on kan semua. Mana Kak Moki lanjutkan ke AI. Itu tadi. Apakah kita akan ke konvensional atau ke AI? Jadi tidak ada mini bicara formal toh? Tidak ada, Mi. Tidak ada. Kalau umur 40 tahun. Bagaimana kita ulah ini? Pindah ke kolom obrolan, pindah ke kolom. Antivirus itu kalau umur 40 tahun ke bawah itu. Pindah ke obrolan ke kolom ini. Kak, tanya tahu ini pesertanya bebas nih keluar toh? Iya, kan ditutup Mito. Cuman untuk info selanjutnya silakan pantau KM10 School di Instagram dan di grup WA. Di Twitter. Tidak ada. Mana Kak